Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan pasukan elit Inggris yang mengemban tugas menjalankan misi rahasia yang sangat berbahaya dan harus melawan tentara Nazi. Dan bagaimana keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali di sebuah zona perang yang di situ kita diperlihatkan pada seorang prajurit pengintai dari Inggris bernama Ryan yang tengah berjuang bersama 4 orang rekannya menuju pantai selatan sebagai titik penjemputan karena mereka telah menyelesaikan tugasnya. Meskipun salah satu dari mereka telah gugur, Ryan sebagai pemimpin tetap menyemangati rekan-rekannya untuk menuju pantai selatan yang jaraknya sudah kian dekat. Hingga malam pun tiba, mereka bertemu dengan pasukan dari unit lain yang memaksanya untuk bergabung kembali meski kondisi Ryan dan rekan-rekannya sudah tidak memungkinkan. Di tempat lain diperlihatkan seorang pelatih prajurit berpangkat mayor bernama Jack yang dipanggil oleh seorang petinggi militer bernama Ian untuk memperkenalkannya dengan salah satu tentara Amerika yang akan membantu mereka dalam peperangan. Dan juga alasan lain, yakni Jack diminta untuk menjalankan misi yang sangat penting untuk ia kerjakan saat ini, yaitu menjadi mata-mata pasukan Nazi dalam sebuah operasi rahasia bernama Operasi Grendel. Dalam misi ini, Jack ditugaskan untuk menghancurkan radar yang ada di pegunungan Norwegia milik Nazi yang selalu menghancurkan alat tempur mereka dan membuat pasukan Inggris selalu jengkel dibuatnya. Hal itu juga yang membuat tentara Inggris sering menelan banyak kegagalan ketika melakukan penyerangan. Meskipun Ryan berperan penting dalam pertempuran dan berhasil menyelamatkan sisa anggotanya, namun ia harus tetap dipenjara dikarenakan melakukan penyerangan terhadap seorang komandan tempo hari. Di penjara dia memiliki seorang teman baru di mana temannya itu dijemput oleh Jack yang akan diajak untuk menjalani misi Grendel. Ryan pun meminta agar ia juga turut membawanya karena tak ingin sendirian. Bahkan Ryan berani bertindak setelah ia mendapatkan penolakan dari sang mayor tersebut. Setelah melakukan sedikit wawancara, Jack akhirnya menerimanya meski ia sempat memarahinya dan akan memberinya konsekuensi jika berani melakukan hal seperti tadi. Singkat cerita, sampailah mereka di camp pelatihan di mana terdapat 6 orang serdadu dan 3 orang pelatih yang nantinya juga akan ikut dalam misi di Norwegia. Di hari itu juga mereka langsung memulai pelatihan yang setelahnya mereka juga diberikan sebuah pisau dengan spek mata-mata, di mana pisau itu akan lebih sering digunakan daripada senapan karena sejatinya tugas mereka bukanlah melakukan peperangan. Ketika latihan menembak berlangsung, semua orang menunjukkan kemampuan terbaiknya kecuali Ryan yang selalu menganggap remeh meskipun hasilnya dialah yang terbaik dari prajurit lain. Awalnya Ryan akan dipulangkan ke penjara militer yang meskipun kemampuannya hebat, tapi jika dia terus bermain-main maka akan sangat membahayakan teman-temannya ketika berada di medan pertempuran nanti. Beberapa hari kemudian sang komandan datang untuk mengantarkan seorang ahli radio yang akan mengikuti misi, di mana ia akan bertugas untuk mencuri teknologi musuh yang belum mereka miliki. Yang di hari itu juga Ryan akhirnya secara resmi diikutsertakan dalam misi tersebut. Ryan juga mendapat kepercayaan dari Jack untuk menjaga si ahli radio dan membawanya pulang dengan selamat karena dialah satu-satunya yang terbaik di camp pelatihan, sehingga tak ada orang lain yang lebih cocok untuk mengemban misi ini. Awalnya mereka akan mendarat di atas laut menggunakan parasut, di mana pihak musuh yang mengetahui keberadaan mereka terlebih dahulu mulai menembakinya sehingga pesawat mereka terjatuh. Di hari pertama menjalankan misi, mereka telah kehilangan 4 orang anggotanya sehingga kini hanya tersisa 7 orang saja, yang membuat peluang keberhasilan misi tersebut menjadi sangat kecil.
Tak berselang lama mereka pun sampai di titik pertemuan dengan si mata-mata yang telah disimpan di tengah tentara Nazi, di mana tempat pertemuan itu berada di lokasi yang cukup terbuka, sehingga membuat Jack tak punya pilihan lain selain mengirim Ryan dan satu anggotanya untuk pergi melihat situasi. Area yang begitu lapang membuat mereka berdua harus tetap berhati-hati, apalagi setelah melihat adanya seorang prajurit yang sedang berpatroli. Sehingga mereka harus bergerak secara bergantian untuk menghindari pandangan si prajurit. Sesampainya di sebuah gubuk yang merupakan tempat pertemuan, Ryan sangat terkejut ketika melihat mata-mata yang dimaksud ternyata adalah seorang anak remaja tanggung. Mata-mata itu pun memperkenalkan diri kepada Ryan dan temannya. Dia bernama Jensen yang awalnya bertugas untuk memberikan informasi, namun lebih memilih untuk ikut serta kemanapun mereka pergi. Di perjalanan, Jack mendapatkan sebuah keluhan dari anak buahnya tentang si Jensen, di mana ia curiga jika Jensen bukanlah mata-mata yang dimaksud oleh si komandan. Yang besar kemungkinan dia adalah anak buah Nazi yang bertugas untuk menggiring mereka ke tempat patroli. Singkat cerita, sampailah Jensen ke suatu daerah yang merupakan tempat orang-orang Inggris, di mana ia meminta bantuan mereka untuk memberikan beberapa peralatan yang akan digunakan untuk melawan pasukan Nazi. Di mana kepala keluarga di sana cukup parah dengan keberanian Jensen yang bisa menempatkan keluarganya dalam bahaya. Ketika sedang memindahkan beberapa amunisi, salah satu prajurit mendesak Jensen untuk mengaku tentang siapa dia yang sebenarnya. Sehingga Jensen yang tak punya pilihan lain akhirnya mengaku jika dia bukanlah mata-mata yang sebenarnya, melainkan sisa prajurit yang selamat dari operasi yang berbeda. Sehingga ia memutuskan untuk menyamar menjadi mata-mata dengan harapan bisa pulang ke Inggris bersama mereka. Beberapa saat setelah mereka pergi, muncullah para tentara Nazi untuk mengepung tentara Inggris. Namun usaha mereka telat beberapa menit saja karena Jack dan anggotanya sudah terlebih dahulu pergi dari sana. Para tentara Nazi yang emosi kemudian langsung menghabisi keluarga kecil tersebut sampai benar-benar tak tersisa. Sementara itu, Jack meminta Jensen untuk kembali menghubungi London agar segera pergi ke area penjemputan serta menunggu sampai mereka semua datang. Sesampainya di lokasi pemancar radio, Jack lantas membagi timnya menjadi dua kelompok, di mana kelompok 1 akan bertugas menghancurkan menara, sedangkan tim 2 akan pergi ke pusat kontrol untuk mencuri teknologi yang akan diteliti oleh si ahli radio. Singkat cerita, malam pun tiba. Rencana yang sudah dibuat tadi siang langsung dijalankan saat itu juga, di mana mereka akan saling bahu-membahu dan melindungi satu sama lain dari para penjaga yang tengah berada di sana. Ketika tim 1 berhasil mengamankan menara, kini saatnya bagi tim 2 untuk beraksi di menara dan salah satu dari mereka membuat pengalihan dengan meledakkan satu bom yang membuat musuh berhamburan. Setelah berada di titik kumpul, Jack meminta Jensen untuk mengirimkan pesan pada si komandan, di mana mereka ingin segera dijemput dalam kurun waktu 12 jam. Serta memberitahu si komandan tentang kegagalan mereka dalam menghancurkan seluruh menara milik tentara Nazi tersebut. Setelah mendapat kabar dari Jack, si komandan lantas menghubungi Angkatan Laut untuk segera melakukan penjemputan, di mana permintaan itu tidak diterima oleh Angkatan Laut dan malah meminta Jack dan anggotanya pergi lebih jauh ke wilayah Swedia, yang saat itu tidak ikut berperang, sehingga pihak Angkatan Laut bisa lebih leluasa dalam melakukan penjemputannya. Dengan terpaksa, Jack dan seluruh anggotanya langsung pergi ke Swedia, meskipun mereka harus berjalan selama kurang lebih 3-4 hari. Yang karena kekurangan perbekalan, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat keluarga si petani untuk meminta sedikit bahan makanan yang akan menemani perjalanan mereka. Sesampainya di tempat si petani, mereka dibuat terkejut ketika mengetahui keluarga itu sudah dihabisi, sehingga mereka langsung waspada karena dikhawatirkan jika tentara Nazi masih berada di wilayah tersebut. Dan benar saja perkiraan mereka, tiba-tiba tentara Nazi mulai berdatangan serta membawa salah satu rekan mereka yang sempat tertangkap semalam, di mana para Nazi mulai menyiksanya berharap Jack dan yang lainnya segera keluar dari persembunyian.
Tetapi di sana terjadilah baku tembak antara kedua belah pihak. Yang karena anggota pasukan Jack sangat sedikit, membuatnya harus membagi menjadi beberapa kelompok yang bermaksud untuk memecah tentara Nazi serta meloloskan Jensen dan si ahli radio dengan Rain yang akan mengawalnya. Sebelum bertemu dengan si ahli radio, Rain awalnya hendak melakukan bundir setelah ia kehilangan salah satu teman yang selalu bersamanya dalam misi, di mana hal itu berhasil digagalkan oleh si ahli radio yang datang ke sana di waktu yang sangat tepat. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, sampailah mereka bertiga di Swedia untuk menunggu tentara angkatan laut datang menjemput mereka bertiga, dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.